Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Maulana Alamsyah dengan NIM 6670-2134. Kali ini saya akan membahas tentang isu lingkungan yang terjadi di kedua negara, yakni di Indonesia dan Ukraina, serta gerakan-gerakan lingkungan yang terjadi di kedua negara tersebut. Di Indonesia dan di Ukraina sendiri memiliki kebudayaan yang sama, yakni dengan adanya sampah yang masih belum terrealisasi dalam penumpukan sampah yang terjadi di kedua negara tersebut. Terlebih di Ukraina yang sempat mengalami perang dunia dengan Rusia yang memberi dampak pada perkembangan sampah di negara Ukraina. Dikutip dalam laporan limbah padat di kota Ukraina, pada tahun 2011 hingga 2012, lebih dari 13 juta ton sampah perkotaan dihasilkan setiap tahun di Ukraina, sehingga hal ini berdampak pada lebih dari 95% terkirim ke tempat pembuangan sampah, serta 15% fasilitas pembuangan kelebihan beban dan tidak memenuhi sanitasi persyaratan, sehingga hal ini aktif dalam pembuangan sampah sebagian terbatas. Selain itu, di Indonesia sendiri, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022, yang dimana hasil dari input 2002 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan timbunan sampah nasional hingga mencapai 21,1 juta ton, sehingga dari total sampah nasional tersebut 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya itu yakni 34,29% atau sekitar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik, sehingga hal ini memunculkan banyaknya gerakan-gerakan yang berguna untuk mengurangi limbah yang ada di kedua negara tersebut, seperti di negara Ukraina yang bernama Zero Waste Alliance Ukraina atau dikenal dengan sekarang namanya Zero Waste Society, dan di Indonesia sendiri ada organisasi yang bernama Zero Waste Indonesia atau ZWID, yang mana mereka ini adalah organisasi yang bergerak pada bidang mengurangi limbah yang ada di negara Ukraina maupun Indonesia. Zero Waste Alliance Ukraina didirikan oleh 3 LSM di Ukraina. Zero Waste ini didirikan oleh Lviv dan Kharkiv pada tahun 2018, yang mana organisasi ini ialah untuk menghadirkan front persatuan dalam Zero Waste, advokasi sampah di Ukraina, serta saling mendukung antara LSM di Ukraina yang lainnya. Pada tahun 2021, aliansi bergabung dengan program Zero Waste Cities, yang mana mereka mendatangani komitmen untuk menjadi Zero Waste Cities, yang mana melakukan 10 kampanye, informasi, dan advokasi. Gerakan-gerakan lingkungan yang dilakukan mereka fokus pada pengurangan penggunaan sampah yang ada di Ukraina itu sendiri. Beberapa program yang pernah dijalankan adalah proyek pada pengelolaan sampah di komunitas kecil Ukraina bersama Ecological News, yang mengajak beberapa komunitas untuk mengelola kembali sampah plastik. Selain itu, organisasi ini menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang selalu ditekankan melalui media sosial maupun secara langsung melalui pemerintah Ukraina, dan menetapkan kebijakan di Ukraina itu sendiri yang untuk menekankan regulasi sesuai dengan standar Eropa, dilarang kemasan plastik sekali pakai untuk buah dan sayuran, bumbu, serta restoran cepat saji, sehingga kantong plastik tipis untuk bahan makanan dan botol kosmetik di hotel di UA mulai tahun 2030, sehingga distributor minuman juga harus memastikan 10% produk mereka dalam kemasan yang dapat digunakan kembali mulai tahun 2030, kecuali pada produk anggur. Gerai makanan take away dan akan diwajibkan memberikan pelanggan pilihan untuk membawa cangkir atau wadah makanan mereka itu sendiri yang dapat digunakan kembali. Negara-negara di Eropa juga mewajibkan untuk menerapkan sistem pengembalian kemasan sekali pakai berupa botol dan kaleng plastik sebesar 90% per tahun. Aturan itu akan diimplementasikan mulai tahun 2029. Selain itu, Zero Waste Society mengadakan perkuliahan umum mengenai perubahan lingkungan yang dilakukan oleh dosen dari Olya Maskova, Zero Waste Trainer, mentor program Zero Waste City, yang diberikan sertifikasi bisnis Zero Waste, kandidat ilmu geografis. Pada pertemuan, kita akan berbicara tentang
penggunaan kembali dan perbaikan di dunia, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan dari pembukaan pusat tersebut, dan mengidentifikasi aspek motivasi dan manajemen. Lembaga swadaya masyarakat ini juga memberikan aktif edukasi dan pendidikan bagaimana cara untuk mengurangi limbah-limbah menjadi barang ataupun pupuk di berbagai sosial media mereka. Sedangkan gerakan organisasi di Indonesia sendiri ialah Zero Waste Indonesia atau JWID, yang mana organisasi ini berkembang pada komunitas berbasis online pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2018 oleh Maurilina Imron dan Kirana Agustina dengan tujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani hidup nol sampah atau zero waste lifestyle. Zero waste lifestyle adalah sebuah gaya untuk meminimalisir produk sampah yang dihasilkan dari masing-masing individu yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, JWID mengambil peran aktif untuk senantiasa menyebarkan kesadaran akan pentingnya mengadopsi pola pikir yang bijaksana dalam pengelolaan sampah dengan mengimplementasikan 6R: rating, refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Melalui pemberian kiat-kiat gaya hidup nol sampah yang bermanfaat serta informasi seputar isu penanganan limbah dan keterkaitannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Pada dasarnya, gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini hanya fokus pada kampanye berbasis online, seperti contohnya campaign dengan mulai dari lemari atau MDL adalah merupakan sub kampanye dari tukar baju yang digagas oleh komunitas Zero Waste Indonesia. Caranya sederhana dengan berkomitmen dengan tidak membeli baju baru selama 3 bulan atau periode 1 musim, sebagai cara untuk berkontribusi dalam mengurangi sampah fashion dan limbah tekstil. Periode mulai berakhirnya adalah diatur masing-masing individu. Dalam periode ini mendapatkan baju baru dengan cara meminjam, menyewa, bertukar, menjahit sendiri, membeli baru preloved atau baju bekas, membeli baju baru dari brand fashion berkelanjutan, membeli baru dari brand kecil lokal, terutama pada mendukung usaha mereka yang terdampak pandemi COVID-19 dan tetap diperbolehkan. Kuncinya adalah semua harus kesadaran sesuai kebutuhan dan bukan hanya semata untuk memuaskan hasrat berbelanja pakaian. Dengan cara menjalankan tersebut, kita dapat berkontribusi memperpanjang umur pakaian kita hingga 9 bulan dan dapat mengurangi emisi karbon global hingga 30%. Selain itu, mereka membuka program bimbingan online EcoBrick Kelola Limbah Masker digelar pada 2 pekan, yakni pada tanggal 19 dan 27 Juni 2021. Bimbingan ini dilakukan melalui WhatsApp group bagi peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi perihal proyek EcoBrick yang dilakukan sepanjang acara. Mereka jual juga produk-produk dari berbagai sampah olahan limbah seperti pot bunga dari kertas, sendok dari limbah kayu, kertas dari benih biji-bijian, dan juga mereka aktif dalam menggelar edukasi atau campaign secara online melalui media-media sosial maupun website mereka. Itulah tadi 2 organisasi yang bergerak pada bidang mengurangi limbah di Indonesia maupun Ukraina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.